dashboard. Nah, perencanaan atau perancangan dashboard ya berdasarkan penjelasan dari Eckerson ya bahwa the most distinctive yang paling membedakan ya fitur-fitur dari dashboard itu adalah 3 hal ya atau 3 layer. Yang pertama adalah monitoring. Nah, ini sifatnya bisa grafis ataupun data-data abstrak yang dimonitor terkait dengan metrik untuk performansi. Kemudian ada juga layer analisis ya yang mensummarize atau melakukan proses akumulasi kalkulasi ya data dimensi-dimensi data ya yang ada untuk kita analisa masalah utamanya. Kemudian ada juga layer manajemen di mana detail operational data ya data-data yang sifatnya operasional itu dapat digunakan untuk mengidentifikasikan apa nih aksi yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan problem. Nah, perkataan view ya ini view yang sama ya Stephen View mengatakan bahwa challenge atau tantangan yang paling fundamental dari perancangan dashboard itu adalah melakukan proses display terkait dengan informasi-informasi yang ada dalam satu screen ya. Seringkali ya kadang-kadang ketika kita menampilkan semua jadi terlalu banyak nih ya. Mau tidak mau harus disederhanakan lagi atau kita bikin misalnya dalam mekanisme yang seakan-akan dia tersembunyi datanya tapi memang sudah muncul dan seterusnya. Jadi ada banyak pertimbangan yang dilakukan ya sebelum kita memutuskan bentuk ataupun cara kita mempresentasikannya. Tapi intinya adalah tujuan dari dashboard itu adalah semua kekayaan informasi itu kalau bisa at first glance ya dalam sekali pandang itu bisa langsung dilihat sehingga dia bisa berasimilasi langsung ya secara cepat ya karena ketegasan ya kebersihan dan juga menghilangkan distraksi yang muncul atau yang ada. Apa yang kita lihat ya dari atau di dalam dashboard, pertama ya tentu ketepatan ya antara larger business intelligence dan juga performansi ya sistem pengukuran performansi. Jadi mau melihat kesamaan atau keselarasannya. Kemudian dia punya beberapa karakteristik. Contoh misalnya di sini dia menggunakan visual komponen ya. Kemudian harus transparan kepada user. Kemudian combine ya data from variety of system. Kemudian membolehkan drill down atau drill through ya untuk melakukan proses underlying data source atau report sehingga bisa memunculkan ya detail-detail yang lebih tentang underlying comparative and evaluative konteks ya. Jadi secara konteks itu jadi bisa lebih jelas ya atau lebih detail. Kemudian juga menyediakan dinamis ya, data-data yang dinamis dan juga streaming ya karena dia sifatnya real world view ya. Jadi bisa terus berganti ya, update-nya cepat. Dan membolehkan user ya untuk ini tuh stay update ya dengan apa-apa perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Kemudian dari required detail ya sangat sedikit memerlukan proses customisasi ya coding untuk proses implementasi ya deploy dan juga maintain-nya. Jadi lebih gampang, lebih mudah. Nah, beberapa praktis dalam rancangan dashboard ya. Ini bisa kita perhatikan ya karena memang tujuannya itu adalah seprofesional mungkin ya. Bukan hanya sekedar bagus ya tapi juga seprofesional mungkin sehingga mau tidak mau hal-hal yang sifatnya estetik itu harus bisa pleasing ya, harus bisa menyenangkan, harus bisa membanggakan atau bisa meningkatkan motivasi dari pengambil keputusan dalam melihat ya, dalam memutuskan informasi-informasi mana saja yang akan dia jadikan sebagai rujukan ataupun dasar ya dalam pengambilan keputusan. Maka ada beberapa contoh ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Apakah dia reliable, terpercaya? Apakah dia timely, ada keterwakilannya? Apakah ada data missing ya, ada nol-nolnya lah ya, kecuali kalau dia interval. Kalau dia ordinal atau kalau dia nominal, ya maka nol di sini itu lain penanganannya dengan kalau rasio dan interval. Kemudian apakah dia konsisten ya, setiap database nilainya segitu. Ini beberapa benchmark key ya, performance indikator dengan industri standar ya. Banyak customer pada poin-poin tertentu ingin tahu ya jika matriks yang mereka gunakan itu adalah matriks yang benar. Kemudian kadang-kadang ya customer menemukan bahwa matriks
yang digunakan ya itu tidak tepat untuk melakukan proses tracking ya. Karena ya kadang-kadang ada juga yang keluar jalur ya. Customer yang harapannya dia bisa memberikan kritik yang baik tapi malah mungkin mencaci maki dan seterusnya. Kemudian juga bisa dipakai untuk gap assessment ya terkait dengan industri benchmark yang selaras dengan kita ya dalam industri best practice. Jadi kita wrap ya, kita simpulkan dashboard metrik dengan contextual metadata. Often sering ya ketika suatu report atau visual dashboard atau scorecard itu dipresentasikan dalam bisnis user, maka beberapa pertanyaan ini akhirnya tidak bisa dijawab. Contoh misalnya, dari mana kita menemukan data tersebut ya, source of data. Bagaimana loading data dalam warehouse, apa percentage dari data yang di reject dan juga yang diselesaikan ya dalam proses data quality problem. Kemudian adakah dashboard itu mempresentasikan fresh atau information atau stall dalam kaitannya dengan visualisasi mereka. Kapan data warehouse itu di-refresh, kapan dia refresh kembali ya. Kemudian adakah ini high value ya. Jadi adakah nilai yang paling tinggi ya dari suatu transaksi yang bisa saja itu merusak tataran overall ya yang tren yang sekarang sudah sudah banyak ya perusahaan-perusahaan yang membuatnya karena memang mau mendapatkan transaksi yang high value. Dan ini sangat berat ya untuk menjaga nilai tersebut. Ya, ketika kita tidak memang akomodasinya, maka itu bisa berpengaruh bukan saja terkait dengan internal performance gitu, juga tapi terkait dengan demand dari masyarakat yang menganggap bahwa perusahaan ini tidak mau invest, perusahaan ini tidak peduli terkait dengan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian biasanya kita memvalidasikan rancangan dashboard itu dengan spesialis usability ya, di mana nanti akan dites, kemudian nanti akan dicek ya, kemudian nanti bisa dibaca juga bagaimana mengadopsinya ya, dan seterusnya. Karena banyak banget data ya, because there are tons of raw data, sangat penting bagi kita untuk punya mekanisme yang itu sangat penting ya, dan tentunya ada exception di sini ya. Kenapa? Karena dalam banyak kasus ya, kita tidak bisa menyenangkan ya, atau kita tidak bisa mengakomodasi semuanya, makanya perlu prioritisasi. Kenapa kalau kita tangani semua maka itu berbahaya bagi kita? Ya tentu saja karena customer itu nggak peduli gitu kondisimu, yang penting mereka hanya peduli dengan kondisi mereka. Nah oleh sebab itu perlu ada prioritisasi ya, perlu ada skema yang bukannya menghilangkan layanan tadi ya, tapi malah memberikan nilai lebih bagi mereka-mereka yang memang bisa dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperkaya dashboard ya dengan business user command, maka ya kita bisa menggunakan banyak hal ya, textbook lah, email kah, nah kemudian nanti komen-komen tersebut kita capture ya, dan itu menjadi perspektif yang bagus dari end user dan kita bisa mengakomodasinya atau memperbaiki dashboard kita sesuai dengan masukan-masukan mereka. Kemudian untuk mempresentasikan informasi itu ada berada di 3 level ya, visual dashboard, static report, dan self-service cubic level. Jadi ada 3 informasi. Yang paling tinggi tentu visual dashboard. Visual dashboard mendapatkannya dari statistical reported level ya. Kemudian reported level mendapatkannya dari the self-service. Ya dalam informasi ya di dashboard, beberapa informasi itu dipresentasikan ya secara terbaik ya dengan bar chart. Sementara yang lain seperti kasus tadi ya time series itu tentu lebih cocok line graph ya daripada bar chart. Dan ketika kita mempresentasikan koleksi maka scatter plot itu lebih tepat. Dan kadang-kadang ya rendering proses itu tidak sesimpel apa yang kita sampaikan ya, tidak semestinya dia efektif. Kemudian kapabilitas dari dashboard itu dapat digunakan untuk menjaga ya atau mengarahkan para pebisnis yang medium yang rata-rata itu untuk mengakses plan navigasional yang bisa memberikan kita
informasi ya. Dan ya tujuannya balik lagi, buat apa kita memerlukan dashboard ya? Apakah ini untuk misalnya memberikan insight terkait dengan how to increase performance, ataukah ini terkait dengan keputusan what kind of area that we can invest, apa area yang kita harus investasikan, atau bahkan dalam keputusan-keputusan yang sulit terkait seperti misalnya penyederhanaan bisnis proses atau perampingan tenaga kerja ya, PHK dan seterusnya. Oke, balance scorecard itu digunakan ya, dan ini terkait dengan bagaimana kita memvisualisasikan dan kira-kira data-data apa saja yang perlu kita masukkan dalam dashboard. Dan kecenderungannya itu kebanyakan dashboard terkait dengan performansi ya, karena performansi ini adalah hal yang sangat penting diketahui ya, time to time untuk menjaga ya reputasi kita lah ya, untuk menjaga hasil yang kita dapatkan. Nah, di sini digunakan balance scorecard ya. Ini adalah pengukuran performansi dan juga metode manajemen yang membantu kita untuk menerjemahkan ya hal-hal terkait dengan finansial ya, terkait dengan customer, internal process dan learning growth ya. Serta target. Jadi ada tujuan, ada juga target. Yang ini terangkum dalam inisiatif-inisiatif yang sifatnya actionable. Pada dasarnya objek-objek yang non finansial ya itu akan membentuk ya simple causal chain ya, mata rantai yang saling berhubungan ya atau tarik menarik dengan learning growth ya. Kemudian dia akan mendriving internal business process, perubahan-perubahan itu akan muncul, dan produser atau akan menghasilkan ya atau akan menjadi mereka yang menaungi ya customer outcome dan bertanggung jawab terkait dengan bagaimana meningkatkan finansial ya, karena akan ada kitaran ya, ketika kita sudah memiliki hasil maka hasil itu harus jadi profit, supaya profit itu bisa dipakai juga untuk pembiayaan operational cost dan sisanya itu bisa dipakai untuk investasi ya. Kemudian juga dalam balance scorecard, term balance ya atau istilah keseimbangan itu muncul karena ini merupakan alat-alat ukur yang dikombinasikan, dan sesungguhnya ini berusaha untuk melebihi ya indikator-indikator yang ada yang terkait ya hanya sekedar finansial dan non finansial ya, leading atau lagging, ataupun internal eksternal, ataupun kuantitatif kualitatif, ataupun short term and long term. Jadi balance scorecard berusaha untuk merangkumi semua keperluan ini ya dalam satu go ya atau one go ya, bisa tervisualisasikan dengan baik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.